Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Mahmudun, pengampu pelajaran IPS. Anak-anakku, pada materi yang lalu anak-anak sudah saya perkenalkan tentang negara-negara ASEAN, yaitu yang jumlahnya ada 11 negara. Mengenai bentang alamnya, mengenai iklimnya, mengenai letaknya, dan seterusnya sudah anak-anak ketahui. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu negara-negara ASEAN, yaitu mulai dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita buka halaman 4 anak-anak. Negara Indonesia, kita sudah tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, kapan terbentuknya Kepulauan Indonesia itu anak-anak? Terbentuknya Kepulauan Indonesia itu terjadi pada zaman Paleosin, yaitu sekitar 70 juta tahun sebelum Masehi. Perlu anak-anak ketahui bahwa negara kita Indonesia ini pada beberapa juta tahun yang lalu itu adalah masih berupa satu daratan. Ini negara kita Indonesia ini. Nah, ini dalam peta ini masih secara umum berada dalam peta dunia. Nah, mari kita ambil peta kita khusus peta Indonesia ini. Pada zaman dulu, Indonesia yang sekarang terdiri dari beribu-ribu pulau ini, pulau utamanya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sekitar 70 juta tahun yang lalu sebelum Masehi, pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini satu daratan. Nah, ketika terjadi peristiwa es kutub utara dan selatan mencair, maka airnya mengalir menuju ke tempat-tempat yang rendah, sehingga di sini tempat yang rendah tenggelam menjadi laut yang dangkal, dinamakan dangkalan Sunda. Kemudian yang bagian timur antara Kepulauan Maluku, kemudian Papua dan benua Australia, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya ini juga menjadi satu daratan. Begitu terjadi es utara dan selatan mencair, maka airnya mengalir ke tempat-tempat yang rendah, sehingga terbentuklah beberapa pulau ini yang dangkal, yang rendah menjadi lautan dangkal, yang tinggi menjadi pulau. Maka terbentuklah Kepulauan Indonesia itu. Maka Indonesia yang pulaunya membentang dari barat ke timur, yaitu yang paling ujung barat adalah Sabang, berada di Pulau W di sini. Kemudian Merauke berada di Pulau Rote. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian barat yang meliputi yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Ini menjadi wilayah bagian barat. Sementara yang Sulawesi ini menjadi bagian tengah serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi. Ini termasuk bagian tengah. Sedangkan yang bagian timur, Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau kecil sekitarnya ini termasuk bagian timur, sehingga antara bagian barat dan bagian tengah ini dibatasi oleh sebuah garis khayal namanya garis Wallace
yang bagian tengah dengan bagian timur dibatasi garis, namanya garis Weber. Sehingga sekarang ini wilayah kita menjadi 3 bagian, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Maka di negara kita ada istilah WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, WIT, waktu Indonesia bagian timur. Itu adalah mengenai terbentuknya kepulauan Indonesia. Sekarang mengenai letaknya anak-anak, Indonesia dilihat dari letaknya. Letak itu ada letak astronomis, ada letak geografis. Letak astronomisnya berada di antara, yaitu 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan bujurnya antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Jadi yang kepulauan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke membentang dari barat ke timur itu adalah sebanyak 65 derajat atau 45 derajat atau 41 derajat. Dibagi 3, bagian barat 15 derajat, bagian tengah 15 derajat, bagian timur 15 derajat. Itu mengenai letak astronomisnya. Sedangkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Inilah benua Asia yang ini, Australia yang ini. Lah Indonesia berada di tengah-tengahnya, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindianya ini, Samudra Pasifiknya ini, Indonesia juga berada di tengah-tengah. Berarti berada di jalur silang antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian berikutnya anak-anak, yaitu mengenai batas-batasnya. Sebelah utara negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia, sedangkan yang bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itu batas-batas negara Indonesia. Mengenai bentang alamnya, sudah anak-anak ketahui bahwa bentang alam wilayah Indonesia ini terbentang mulai barat sampai ke timur itu sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu bentang alamnya. Bentang alam dibedakan menjadi 2, anak sudah tahu, yaitu bentang alam yang berupa daratan berbentuk gugusan kepulauan dan bentang alam yang berupa semenanjung. Lah Indonesia bentang alamnya berupa gugusan kepulauan yang memanjang dari barat ke timur. Seperti lagu yang kita kenal, yaitu Indonesia ini adalah dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah ini termasuk lagu wajib anak-anak, ya perlu kamu harus tahu, karena ini lagu wajib bagi bangsa Indonesia. Kemudian iklimnya anak-anak, iklim Indonesia itu ada 3 macam. Ada iklim musim atau iklim muson, kemudian iklim tropis, dan iklim laut.
Iklim musim terbagi menjadi dua, yaitu ada iklim musim atau iklim muson barat dan iklim muson timur. Nah, kedua iklim baik muson barat dan muson timur ini berpengaruh terhadap musim di Indonesia, yaitu adanya musim penghujan dan musim kemarau. Ini adalah pengaruh daripada iklim musim. Iklim muson barat itu angin bertiup dari barat daya, arah barat daya itu sini anak-anak, selatan barat daya. Barat daya angin itu mempunyai sifat mengalir dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah, dari muson barat ya, dari barat daya menuju ke timur laut. Setelah melewati garis khatulistiwa, kemudian arahnya berbelok ke kiri menuju ke barat laut. Nah, dari barat laut inilah menuju ke Australia. Karena angin ini melalui lautan yang luas, Samudra Hindia, maka angin ini bersifat basah, banyak mengandung uap air. Begitu bertiup dari Asia menuju Australia, karena lewat Indonesia, uap air yang dibawa oleh angin muson barat itu jatuh di Indonesia, maka Indonesia mengalami musim penghujan, yaitu mulai dari bulan Oktober sampai bulan April. Setengah tahun berganti musim, yaitu musim timur laut. Angin timur laut menuju ke barat daya. Setelah lewat garis khatulistiwa, kemudian arahnya berbelok ke tenggara. Angin ini menuju ke Asia. Karena angin ini tidak melewati samudra, tidak melewati lautan yang luas, maka angin ini bersifat kering, sehingga lewat Indonesia tidak menjatuhkan air, maka Indonesia mengalami musim kemarau, yaitu pada bulan April sampai bulan Oktober. Itu musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi di Indonesia adalah karena pengaruh dari iklim musim ini anak-anak, yaitu iklim muson barat dan muson timur. Kemudian yang terakhir anak-anak mengenai yaitu kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi ini termasuk unsur geografis, yaitu non fisik. Yang unsur geografis fisik itu meliputi bentang alam, letak, iklim, batas, dan sebagainya. Sedangkan yang non fisik adalah kegiatan penduduk dan keadaan penduduk dan aktivitasnya. Lah, kegiatan penduduk ini namanya kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh penduduk atau yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu dinamakan kegiatan ekonomi. Kegiatan penduduk Indonesia secara garis besarnya dibedakan menjadi dua. Ada kegiatan ekonomi agraris dan ada kegiatan ekonomi non-agraris. Yang agraris meliputi pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan. Sedangkan yang non-agraris meliputi pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ini kegiatan ekonomi penduduk Indonesia. Bedanya bagaimana? Kalau agraris itu adalah mengolah tanah kemudian ditanami. Peternakan ya memelihara ternak, perikanan memelihara ikan. Sedangkan yang non agraris adalah pertambangan. Kalau pertambangan kegiatannya adalah mengambil barang-barang tambang. Barang tambang sudah tersedia oleh alam, manusia tidak bisa menanam barang tambang.
biji besi, bauksit, aluminium, timah, emas itu barang tambang. Manusia tinggal mengambil, tinggal mengeksploitasi dan mengeksplorasi. Jadi tidak bisa menanam. Kemudian yang industri itu kegiatannya mengolah bahan mentah yang dihasilkan dari pertambangan dan yang dihasilkan dari pertanian, sehingga menjadi barang jadi. Setelah jadi baru ada usaha perdagangan, kemudian barangnya bisa sampai kepada konsumen. Jadi dilakukan oleh para distributor, ya, dari para pembeli dan penjual ini sampailah kepada para konsumen. Itulah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Demikianlah anak-anak, sebelum saya tutup pelajaran IPS, sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.